Assalamualaikum semuanya. Nasi goreng bantal dari sisa nasi. Yuk langsung aja kita rikuk. Untuk bahan yang aku butuhkan, yang pertama di sini aku ada wortel. Sebenarnya untuk wortelnya ini atau toppingnya opsional ya teman-teman ya. Kalau ada di rumah dipakai, kalau nggak ada jangan maksain. Di sini kebetulan aku ada wortel, jadi aku pakai wortel satu buah aja. Ini aku cuci, maksud aku kupas terus aku cuci ya teman-teman ya. Sorry banget aku masaknya agak berantakan nih. Ini aku bersihin dulu ya. Selanjutnya aku bakalan potong-potong kotak. Sebenarnya kalau pengen lebih simpel lagi diserut aja nggak apa-apa. Cuma di sini aku pengen ada teksturnya gitu loh teman-teman. Jadi kalau diserut itu kan tekstur wortelnya hilang ya. Jadi biar ada tekstur wortelnya. Jadi untuk wortelnya ini aku bakalan potong kotak-kotak agak gede gitu. Jadi kayak gini aja, ini aku iris tipis-tipis. Setelah itu aku potong-potong, pokoknya ya seperti di video aja ya teman-teman ya. Tuh kayak gini. Selanjutnya kita tinggal potong kecil-kecil aja. Lakukan hal yang sama sampai semua wortelnya habis ya. Kalau kalian punya brokoli nih di kulkas, boleh banget dipakai brokolinya. Jadi nggak harus sayurannya tuh harus wortel ya, bener-bener opsional, bisa pakai bisa enggak. Ini langsung aja aku pindah ke dalam wadah yang lumayan gede biar nanti aku nyampur nasinya tuh biar muat gitu loh teman-teman. Jadi wadahnya langsung aja cari yang gede. Lanjut aku bakalan potong-potong sosisnya juga. Kalau teman-teman punya sosis ataupun punya frozen food apa gitu kan, boleh banget dimasukin ya teman-teman ya. Ini kebetulan aku ada stok sosis, jadi aku bakalan pakai sosis juga. Untuk potongan sosisnya sama ya, aku bakalan potong kotak-kotak aja biar nanti tuh hasilnya lebih cantik. Ini kalau udah kita langsung aja masukin juga ya teman-teman ya. Jadi ini langsung aja kita masukin bareng wortel tadi, nggak usah dipisah-pisah. Menurut aku pakai 2 topping ini aja tuh udah cukup banget teman-teman. Cuman kebetulan banget di kulkas tuh masih ada sisa ayam, jadi aku bakalan pakai ayam juga ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya nggak perlu sih. Ini untuk ayamnya aku sebenarnya cincang biasa aja gitu. Sebenarnya ya kalau dipakein ayam tuh lebih ribet gitu loh teman-teman. Kalau misalnya sendiri aku ekstra banget buat cincang ini, tapi menurut aku juga lebih enak juga kalau ada dagingnya. Ini tuh cocok banget kalau teman-teman punya sisa nasi nih, nasinya sayang dibuang dan pengen dijadiin frozen food aja nih nasinya. Sok nyobain resep aku, karena nasi goreng bantal ini tuh bisa banget dijadiin frozen food. Kalau mau makan nih tinggal diangetin air fryer ataupun microwave, dan kebetulan banget keduanya aku nggak punya teman-teman. Jadi ini tuh bisa banget diangetin manual pakai penggorengan biasa ya. Tuh kalau misalnya sendiri aku ngefilet paha ayam tuh ini tuh agak susah karena dia tuh uratnya banyak ya teman-teman ya. Jadi emang kayak susah kepotongnya gitu loh. Tuh kalau udah kita langsung aja potong-potong. Aku tuh niatnya mau potong-potong dadu. Sepertinya kayaknya, maksud aku kayaknya aku lupa deh kalau ini tuh paha ayam. Jadi kayak lebih susah gitu loh teman-teman kalau mau potong dadu. Mungkin kalau ini tuh dada ayam di dadu bisa kali ya. Jadi kalau kalian mau masak ini, kalau ada dada ayam bisa pakai. Kalau mau maksa pun ini mending dicoper teman-teman, lebih gampang menurut aku daripada seribet-ribetnya kayak seperti yang punya ini. Tuh aku potong kecil-kecil karena aku hari ini lagi rajin banget.
Masya Allah, bener-bener serajin itu, detailnya pun aku kerjakan teman-teman. Cuman kayaknya kulitnya agak susah ya dipotongnya ya, jadi ya udahlah ya, aku simpan aja. Dan ini untuk ayamnya langsung aja aku masukin, kita langsung aja tambahin bahan-bahan yang perlu banget kita masukin. Karena di sini konteksnya aku pakai sisa nasi, jadi aku langsung aja masukin sisa nasi yang aku punya. Ini kalau ditimbang sekitaran 150 graman aja ya teman-teman ya, nggak perlu ditimbang sih. Lanjut, di sini aku ada magic, ini boleh banget pakai magic ataupun royco terserah kalian. Dan jangan lupa dikasih garam secukupnya aja, kurang lebih seujung sendok makan. Lanjut, di sini tuh aku pakai kecap asin, cuman kebetulan kecap asin aku tuh detik-detik penghabisan gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau pakai kecap asin ya digenepin aja 1 sendok makan gitu teman-teman, jangan nanggung seperti yang aku punya. Lanjut, di sini juga aku ada 2 butir telur. Untuk telurnya tergantung sama sisa nasi kita ya. Kalau sisa nasi kita tuh banyak, dibanyakin lagi ya teman-teman ya, biar enak sih sebenarnya ya. Jangan pelit-pelit telur lah pokoknya. Jadi adonannya tuh harus kayak nyemak-nyemak banyak telurnya gitu, biar nanti pas dicetak dia kebentuk. Jadi kalau kalian pengen buat banyak, telurnya juga banyak. Dan karena di sini aku pengen yang instan aja, jadi aku untuk bawang putihnya pakai bawang putih bubuk ya, kurang lebih setengah sendok makan. Kalau pakai yang fresh kurang lebih 2 atau 3 siung, itu menurut aku udah cukup. Kalau semua bahannya udah masuk, kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau teman-teman butuh rekomendasi produk yang aku pakai, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Linknya di deskripsi ya. Kalau menurut kalian di deskripsi belum ada linknya, kalian bisa langsung aja komen pengen produk apa yang perlu aku rekomendasiin. Jadi langsung aja komen-komen sekarang juga ya. Ini setelah semuanya tercampur rata, kita langsung aja siapin cetakannya. Untuk cetakannya aku pakai plastik cetik aja ya. Untuk ukurannya aku pakai ukuran 5x8. Kalau kalian pengen lebih gede boleh banget pakai ukuran yang lebih gede, tapi menurut aku 5x8 itu pas banget teman-teman, jadi nggak gede dan nggak kecil. Jadi kita langsung aja masukin seperti ini. Ini kalau bisa sendoknya agak kecil kali ya, biar lebih gampang. Kalau kalian pengen semua ukurannya sama seperti biasa, aku selalu saranin ditimbang aja. Cuman karena menurut aku kalau ditimbang tuh ribet teman-teman, jadi aku langsung aja masukin random aja ya. Tuh caranya seperti ini aja, kalian bisa lihat sendiri. Tuh, kalau kalian tahu resep ini, insya Allah nggak ada nasi yang kebuang lagi teman-teman. Seriusan, soalnya ini tuh setelah dikukus bisa banget disimpan dalam frozen food. Bener-bener rekomen banget. Aku rekomen juga sih ini, kayak gini cocok kali ya dijadiin MPASI. Cuman ini tadi aku udah pakai micin teman-teman, kayak penyedap rasa gitu, jadi nggak cocok ya jadiin MPASI. Dan ini dia hasilnya setelah aku bungkus semuanya. Kemarin aku lupa teman-teman, dan ini pun ukurannya tuh gede kecil gitu loh. Ukurannya nggak sama karena ya nggak ada takaran kan ya. Jadi kalau udah masukin ke dalam cetakan sebelum dikukus, ini aku kasih lubang-lubang dulu seperti ini ya, biar dia nanti tuh ngurangin letusan gitu loh teman-teman. Soalnya kalau dia meletus nanti bentuknya nggak tahu deh bentuk apa. Jadi ini aku tusuk-tusuk seperti ini aja, dipasin lagi kukusannya udah mendidih. Pas kita udah masukin seperti ini ya, tuh aku bentuk tusuk-tusuk lagi seperti ini. Jadi dimasukin ke dalam kukusan baru ditusuk-tusuk seperti ini aja ya. Kalau udah masuk semuanya dan udah ditusuk semuanya, kita langsung aja tutup. Kita tunggu kurang lebih 20 menitan ya. Dan setelah 20 menit ini dia hasilnya. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya tuh meletusnya nggak overload gitu loh. Biasanya kalau pakai telur kan meletusnya, maksud aku kayak gendutnya overload gitu. Kalau udah kita langsung aja tunggu dingin, dan kalau udah dingin kita langsung aja siap goreng. Kita copot dari cetakannya. Untuk minyaknya jangan banyak-banyak ya, secukupnya aja kayak gini. Ini tuh bisa irit minyak juga. Tuh digoreng seperti biasa aja teman-teman. Kelihatannya kan sedikit ya, ternyata hasilnya lumayan banyak banget nih teman-teman. Karena ini hasilnya lumayan banyak, jadi aku goreng secukupnya aja ya. Dan untuk apinya pakai api sedang aja, biar dia tuh matangnya sampai ke dalam gitu loh. Dan jangan lupa sambil dibolak-balik terus. Kalau kalian butuh teflon atau rekomendasi teflon harga cuman 100 ribuan, kalian bisa langsung aja kembaran seperti yang aku punya ini ya teman-teman ya. Ini tuh anti lengketnya menurut aku
cocok banget buat dibeli. Jadi kalau kalian pengen kembaran langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Ini udah kecoklatan ya teman-teman ya. Kalau menurut kalian udah kecoklatan, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Sebenarnya tadi setelah dikukus langsung aja dimakan boleh, cuman di sini kan judulnya nasi goreng bantal ya, jadi aku goreng lagi biar dia jadi nasi goreng. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng. Ini kalau kalian mau di frozen jangan digoreng dulu ya teman-teman ya, tadi setelah dikukus didinginin baru di frozen. Tuh kayak gini ya hasilnya teman-teman ya. Ini masih sebagian, hasilnya aja udah banyak banget dan ini tuh ngenyangin banget. Aku bakalan tunjukin ini kayak gimana. Tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut aku ini tuh cocok banget buat teman-teman yang kurang suka sama nasi. Soalnya ini nasinya tuh nggak berasa sama sekali gitu loh teman-teman, kayak nggak ada nasinya. Jadi kalau teman-teman pengen nyobain, sok langsung aja dicobain di rumah. Kalau teman-teman udah nyobain, jangan lupa tag aku di Instagram dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa komen-komen di next video aku harus buat apa ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton.